Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kerangka konseptual dan yang beranggotakan Rora Bunga Clarita absen 21, Seva Vianovitasari absen 22, Syafira Wadanti absen 23, dan Tilawati Nur Agnitasari absen 24. Sebelumnya, di sini kami telah menyiapkan 9 subtopik. Yang pertama, definisi, tujuan, dan peranan kerangka konseptual. Yang kedua, tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum. Yang ketiga, karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna. Yang keempat, laporan keuangan dan pelaporan keuangan entitas pelapor. Yang kelima, unsur-unsur laporan keuangan. Keenam, pengakuan dan penghentian pengakuan. Yang ketujuh, pengukuran. Kedelapan, penyajian dan pengungkapan. Dan yang terakhir, konsep modal dan pemeliharaan modal. Definisi, tujuan, dan peranan kerangka konseptual. Definisinya, kerangka konseptual atau kerangka dasar merupakan konsep yang mendasari pelaporan. Kerangka konseptual merupakan sistem konsep koheren yang berasal dari tujuan pelaporan keuangan. Tujuan kerangka konseptual yaitu yang pertama, membantu Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia mengembangkan SAK. Yang kedua, membantu menyusun laporan keuangan untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten ketika tidak ada standar yang berlaku untuk transaksi tertentu, atau peristiwa lain atau ketika standar memberikan pilihan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, membantu semua pihak untuk memahami dan menginterpretasikan standar. Peranan kerangka konseptual yang pertama, membuat sebuah teori akuntansi yang lengkap, konsisten, dan terstruktur. Kedua, menetapkan ruang lingkup dan tujuan laporan keuangan. Yang ketiga, mengidentifikasikan dan menjabarkan karakteristik kualitatif dari financial information dan elemen dasar akuntansi. Yang keempat, menjabarkan prinsip dan aturan dari pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum. Menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan. Selanjutnya, karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna. Terdapat dua karakteristik. Yang pertama, karakteristik kualitatif fundamental, dan yang kedua, karakteristik kualitatif peningkat. Dalam karakteristik kualitatif fundamental terdapat relevansi, di mana informasi keuangan yang relevan memiliki nilai yang prediktif, konfirmatori, dan juga koreksi. Ini memiliki makna bahwa informasi keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk memprediksi masa depan, dan informasi keuangan yang memiliki nilai konfirmatif itu jika dalam penyampaiannya dapat membantu untuk mengoreksi dan meningkatkan proses yang digunakan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya nomor 2, materialisasi. Nah, informasi merupakan suatu material yang jika dihilangkan akan mempengaruhi keputusan yang ada. Dari hal itu, kita tahu bahwa informasi merupakan hal yang spesifik dalam suatu entitas tertentu, karena akan mempengaruhi laporan yang akan dibuat. Yang ketiga, representasi tepat. Agar dapat memberikan gambaran atau representasi yang tepat, sebuah informasi keuangan harus memiliki karakteristik lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Lengkap yang dimaksud di sini yaitu informasi yang diberikan tidak hanya sebagian saja. Dan netral berarti dalam informasi keuangan tersebut tidak ada penekanan dalam hal tertentu. Sedangkan bebas dari kesalahan yaitu informasi yang diberikan bebas dari kesalahan pencatatan. Setelah itu, nomor 4, penerapan karakteristik kualitatif fundamental. Dalam hal ini terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam penerapan karakteristik kualitatif fundamental, yaitu fenomena ekonomik, jenis informasi, ketersediaan dan manfaat dari informasi tersebut. Untuk selanjutnya, karakteristik kualitatif peningkat. Yang pertama, perbandingan atau keterbandingan, comparable. Keterbandingan karakteristik kualitatif yang memungkinkan penggunanya untuk mengidentifikasi
dan memahami persamaan dalam dan perbedaan antar pos-pos, atau kalau kita sebut membandingkan antara laporan keuangan satu dengan laporan keuangan yang lainnya. Dan yang kedua, keterverifikasian atau variable. Nah, keterverifikasian atau dapat diverifikasi dapat membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi mempresentasikan fenomena ekonomi secara tepat, walaupun pengguna informasi memiliki pengetahuan yang berbeda-beda, tetapi memiliki gambaran tertentu dan merupakan representasi yang tepat. Yang ketiga, ketepatwaktuan atau timely. Ketersediaan informasi yang tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pedoman pengambilan keputusan. Secara umum, semakin lawas suatu informasi, maka semakin berkurang atau informasi itu semakin tidak berguna karena tidak ada ketepatan waktu antara informasi dan penyusunan laporan keuangan. Dan yang keempat, keterpahaman atau understandable. Pengklasifikasian, pengkarakteristikan, dan penyajian informasi secara jelas dan ringkas dapat membuat informasi tersebut terpaham atau mudah dipahami. Dan yang nomor 5, penerapan karakteristik peningkat. Karakteristik kualitatif peningkat harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Akan tetapi, karakteristik kualitatif peningkat, baik secara individu atau kelompok, tidak dapat membuat informasi menjadi berguna bila informasi tersebut tidak relevan atau tidak terrepresentasikan secara tepat. Selanjutnya, laporan keuangan dan laporan keuangan entitas pelapor. Tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi yang berguna bagi peluang kepentingan, seperti manajer, debitur, investor. Nah, dalam periode pelaporan, laporan keuangan ini disusun dalam periode tertentu. Biasanya periode akuntansi itu 1 tahun. Dan laporan keuangan yang dibuat memiliki perspektif entitas pelapor secara keseluruhan. Jadi bukan dari perspektif kelompok tertentu saja. Nah, untuk laporan keuangan biasanya dibuat berdasarkan asumsi kelangsungan usaha atau going concern, di mana suatu entitas yang dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Untuk selanjutnya, unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama, aset. Aset adalah sumber daya ekonomi kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Jadi, aset memiliki aspek hak potensi untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan pengendalian. Yang kedua, terdapat liabilitas. Karakteristik penting liabilitas adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, serta kewajiban untuk mengalihkan sumber daya ekonomi. Yang ketiga, terdapat ekuitas. Ekuitas merupakan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca. Contoh, untuk ekuitas perseroan terbatas disubklasifikasikan menjadi modal saham, agio saham, dan saldo laba. Dan yang terakhir, terdapat kinerja. Laba seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja. Unsur yang secara langsung berkaitan dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Penghasilan sendiri meliputi pendapatan maupun keuntungan, dan beban mencakup beban yang timbul dalam pelaksanakan aktivitas perusahaan biaya, misalnya beban pokok penjualan, beban marketing, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya adalah pengakuan dan
penghentian pengakuan unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Yang pertama, terdapat pengakuan. Pengakuan sendiri merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi, unsur dan kriteria pengakuan dalam neraca maupun laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata, dalam jumlah uang, dan mencantumkannya ke dalam neraca maupun laporan laba rugi. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika yang pertama, terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan. Dan yang kedua, pos tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Berdasarkan definisi suatu unsur harus diakui tersebut, maka yang pertama pengakuan aset. Pengakuan dilakukan dalam laporan posisi keuangan. Jika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan nilainya dapat diukur dengan andal. Yang kedua, pengakuan liabilitas. Pengakuan dilakukan dalam laporan posisi keuangan jika kemungkinan besar terdapat pengeluaran sumber daya entitas untuk menyelesaikan kewajiban dan nilainya dapat diukur dengan andal. Yang ketiga, pengakuan penghasilan. Pengakuan dilakukan dalam laporan laba rugi jika terdapat kenaikan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset ataupun penurunan liabilitas dan nilainya dapat diukur dengan andal. Dan yang terakhir, pengakuan beban. Pengakuan ini dilakukan dalam laporan laba rugi jika terdapat penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset ataupun kenaikan liabilitas, dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk yang selanjutnya, penghentian pengakuan. Pengertian dari penghentian pengakuan sendiri adalah penghapusan seluruh atau sebagian aset atau liabilitas yang diakui dari laporan posisi keuangan entitas. Penghentian pengakuan biasanya terjadi ketika item tersebut tidak lagi memenuhi definisi aset ataupun liabilitas. Pendapat ini menurut IAI tahun 2021 nomor 38. Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang atau moneter untuk suatu pos dalam neraca dan laba rugi. Pengukuran memiliki 4 dasar, yaitu yang pertama adalah biaya historis atau historical cost. Aset dicatat sebesar pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperolehnya. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar dan untuk memenuhi liabilitas tersebut. Yang kedua, biaya kini atau current cost, yaitu biaya atas aset yang setara pada tanggal pengukuran, yang terdiri dari imbalan yang akan dibayar pada tanggal pengukuran, ditambah biaya transaksi yang akan terjadi pada tanggal tersebut. Yang ketiga, nilai wajar atau fair value. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayarkan untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai wajar mencerminkan perspektif pelaku pasar. Yang keempat, nilai pakai dan nilai pemenuhan. Nilai pakai adalah nilai sekarang dari arus kas atau manfaat ekonomi lainnya yang diperkirakan akan diperoleh dari penggunaan aset dan dari pelepasan akhirnya. Nilai pemenuhan adalah nilai sekarang dari arus kas atau sumber daya elektronik lainnya yang wajib dialihkan selama entitas memenuhi suatu liabilitas. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan merupakan kegiatan di mana entitas pelapor mengkomunikasikan informasi tentang aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban dengan menyajikan dan mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan. Penyajian dan pengungkapan memiliki tujuan untuk memfasilitasi komunikasi informasi yang efektif dalam laporan keuangan. Dalam mengembangkan persyaratan penyajian dan pengungkapan, diperlukan keseimbangan antara yang pertama, memberikan entitas fleksibilitas untuk memberikan informasi yang relevan. Yang kedua, mensyaratkan informasi yang terbandingkan. Konsep modal. Konsep modal dipilih berdasarkan pada kebutuhan pengguna laporan keuangan. Berikut adalah konsep modal. Yang pertama, konsep modal keuangan. Konsep ini dianut oleh sebagian besar entitas dalam penyusunan laporan keuangan. Konsep modal keuangan menganggap bahwa laba hanya diperoleh jika nilai uang atau finansial dari aset bersih pada akhir suatu periode usaha melebihi awal periode, setelah memperhitungkan kembali penyetoran dan penarikan modal oleh pemilik. Pengukuran dapat dilakukan berdasarkan satuan moneter nominal atau dalam satuan daya beli yang konstan. Yang kedua, konsep modal fisik.
Konsep ini menganggap laba hanya diperoleh jika kapasitas produktif fisik atau kemampuan usaha pada akhir suatu periode usaha melebihi awal periode, setelah memperhitungkan kembali penyetoran dan/atau penarikan modal oleh pemilik. Konsep ini menggunakan dasar pengukuran biaya kini atau current cost dan digunakan pemakai informasi bila berkepentingan dengan kemampuan usaha entitas. Karena terdapat dua jenis konsep modal, maka terciptalah dua konsep pemeliharaan modal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan modal keuangan. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh jika jumlah finansial dari aset bersih akhir periode melebihi jumlah finansial dari aset bersih pada awal periode. Yang kedua, pemeliharaan modal fisik. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh jika kapasitas produktif fisik atau kemampuan usaha pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode. Perbedaan pokok antara dua konsep pemeliharaan modal ini adalah perlakuan terhadap pengaruh perubahan harga aset dan liabilitas perusahaan. Dalam pengertian umum, perusahaan telah memelihara modalnya jika modal yang dimiliki pada akhir periode sama dengan modal pada awal periode. Setiap jumlah yang melebihi pada awal tahun merupakan laba. Baik, sekian dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatian para audiens. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.